Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Ya, yang dimaksud Kitabul Adab adalah adab Islami yang mengajarkan ini adab atau cara hidup berdasarkan ajaran Islam, yang dengan hal tersebut akan sampai kepada al-akhlakul karimah. Nah, karena tidak ada al-akhlakul karimah kalau bukan dengan Al-Quran gitu ya, kalau bukan dengan Al-Quran, bukan dengan ajaran Islam. Dan al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Dan demikianlah itunya alurnya. Bahkan Imam Bukhari sendiri sampai membuat khusus satu kitab yang judulnya Al-Adabul Mufrad. Artinya khusus Imam Bukhari itu membuat satu kitab tentang adab Islami. Ya, harus beradab, berarti tidak boleh biadab. Bab ke-50 sekarang. Yang sebelumnya bab 49, judulnya itu babun an-namimatu minal kabair. Bab namimah atau mengadu domba, yang memprovokasi, yang mengadu domba itu minal kabair, salah satu dosa besar. Ya, karena apa namanya ya, ada memang benar gitu ya, kalau dosa itu dikategorikan atau dibagi menjadi sebutannya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini salah satu dosa besar yaitu namimah, yang mengadu domba, memprovokasi, ya, termasuk dosa besar. Nah, bab yang berikutnya masih tentang kalau dari awalnya ternyata ini kan masih tentang terkait dengan gibah, di mana gibahnya sendiri dosa besar, namimah dosa besar itu ya. Karena antara gibah dan namimah ini ada apa istilahnya dalam bahasa gitu, serupa tapi tak sama. Ada kesamaannya tapi beda gitu, tapi ada kesamaannya. Ada beberapa hal yang sama gitu antara gibah dan namimah, antara gibah dan mengadu domba. Nah, kalau bahasa kita mungkin ketahuan nih dari bahasa Indonesianya. Kalau gibah itu kan gosip gitu, membicarakan keburukan orang. Itu kan belum tentu dengan maksud mengadu domba. Hanya membicarakan keburukan orang saja. Bahkan ada yang menjadi menjadi keasikan saja kalau membicarakan keburukan orang. Tidak bermaksud mengadu domba, tidak bermaksud memprovokasi kemudian sampai terjadi perselisihan antara siapa dengan siapa. Nah, enggak ada hal yang demikian. Kalau gibah itu ya semata-mata mengungkap, membicarakan itu keburukan orang lain. Apakah tidak dengan maksudnya, tidak disertai dengan maksud untuk menjatuhkannya, tidak bermaksud menjelek-jelekannya, tidak bermaksud merusak kredibilitasnya, enggak, resep ngomongin batur. Si anunya begini. Jadi obrolan yang diobrolkannya itu kejelekan orang, itu gibah. Kalau namimah, wah itu lebih parah berarti, karena kalau namimah ini mengadu domba.
kalau orang mengadu domba pasti ada gibah itu di dalamnya, nggak mungkin nggak membicarakan keburukan orang lain. Ada gibah, ada namimah gitu ya. Ada gibah, ada namimah. Nah, gibah saja yang tidak bermaksud mengadu domba gitu kan, memprovokasi, tidak maksud membuat kekacauan, tidak bermaksud itu kan yang namanya mengadu domba itu artinya kan supaya terjadi perselisihan, pertengkaran antara pihak mana dengan pihak mana, diadu gitu kan, diadu domba itu namimah. Nah, gibah saja nih yang awalnya bab ke-46 tentang gibah, di mana kan di dalam apa namanya ini sekali ada agak mengulang nih sedikit nih ya supaya lebih terasa, supaya lebih paham. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Tadruna mal gibah?" Apakah kalian tahu gibah itu apa? Qalu, para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lamu." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Zikruka akhoka bima yakrahuhu." Nah, gibah itu demikian. Ini Rasulullah sendiri yang menyebut gibah itu seperti ini. Kamu membicarakan, kamu mengungkap saudara kamu lah, kalau susunan kata di sininya. Zikruka akhoka bima yakrahuka, kamu mengungkap, kamu membicarakan keburukannya yang pasti saudara kamu itu tidak akan suka. Ya, ke seseorang yang diungkap, disebut-sebut keburukannya, siapa yang suka kan? Kamu menyebutkan keburukan saudara kamu yang saudara kamu itu tidak akan suka, itu gibah. Kemudian para sahabat bertanya, "Afaro'aita in kana fi akhi ma'akulu?" Bagaimana kalau yang aku ucapkan itu memang benar gitu, saudaraku itu memang demikian. Artinya tidak mengada-ngada. Bagaimana kalau aku membicarakan keburukan saudaraku, memang benar gitu keburukannya itu demikian, nyata, terbukti. Kemudian Rasulullah menjawab, "Jika pada saudara kamu itu ada keburukan seperti yang kamu katakan, ya itulah gibah." Artinya jika yang kamu katakan itu memang benar, terbukti saudara kamu itu memang seperti itu, ya itulah gibah. Jika tidak terbukti, artinya kamu membuat kebohongan, bukan gibah. Kalau begitu, kamu menuduh, memfitnah, membuat kebohongan. Nah, kalau gibah itu ini ya, kalau gibah itu kan kamu mengatakan, membicarakan keburukan saudara kamu yang saudara kamu pasti tidak akan suka. Bagaimana kalau yang aku katakan, yang aku omongkan itu memang kenyataan, saudaraku itu memang demikian? Ya, itu namanya gibah. Kalau tidak sesuai kenyataan, itu namanya buhtan atau tuhmah bahasa Arabnya. Kalau tidak sesuai kenyataan, itu artinya menuduh, membuat kebohongan, memfitnah. Kalau seperti itu buhtan atau tuhmah, kalau kamu mengatakan keburukan saudara kamu padahal saudara kamu itu tidak demikian, berarti kamu ada maksud apa? Berarti kan ada maksud apa? Kenapa membuat-buat kebohongan? Nah, kalau itu pasti disertai dengan keinginan untuk menjatuhkan, menjelek-jelekan. Nah, kalau ini tuhmah, namimah, ini yang terkenal kan ya, yang terkenal namimah itu seperti hadisnya yang kemarin, yang terkenal tentang namimah itu, ini adalah salah satu namimahnya yang di dalam hadis disebutkan, namimah itu salah satu penyebab dari 2 orang yang disiksa kubur.
Nah, hadisnya kan menerangkan ada 2 orang yang disiksa kubur, dan Rasulullah menerangkan mereka tidak disiksa kecuali karena dosa besar. Ya, mereka tidak disiksa kecuali karena dosa besar. Yang satu karena terkait dengan urusan buang airnya, apakah tentang auratnya atau tentang najisnya. Yang kedua, nah ini Yamsi bin Namimah, orang yang suka mengadu domba, ya, orang yang suka memprovokasi, sukanya membuat kekacauan, itulah. Karena kan kalau yang namanya mengadu domba artinya kan supaya terjadi antara pihak mana dengan pihak mana, kemudian terjadi pertengkaran, perselisihan, bisa jadi meluas. Bisa jadi perselisihan pertengkarannya itu meluas, bisa jadi sampai perang antar kampung, mungkin perang antar negara, bisa jadi dari provokasi. Nah, yang sekarang ini bab ke-50 ya, ini lanjutannya, karena ini lanjutannya, makanya tadi dibuka lagi dari awal karena ini masih terkait dengan bab gibah. Nah, sekarang ini bab ke-50 ini babu ma yukrohu minan namimah. Bab betapa buruknya, gitulahnya, karena ini bab 50, bab bab ke-49, babun an-namimatu minal kabair. Itu sudah didahului itu oleh Imam Bukhari nya dengan menyebutkan di bab 49, babun an-namimatu minal kabair. Bab namimah itu termasuk dosa besar. Dan di hadisnya pun di bab tersebut yaitu yang menerangkan 2 orang yang disiksa kubur, yang di dalam redaksi hadis yang ada di bab 49 tersebut Rasulullah menyebutkan innahu lakabirun, sesungguhnya azab kubur itu urusan besar, dan dari dua orang yang diperdengarkan. Ini perlu nih ya, ini perlu nih penjelasan yang ini. Jangan menganggap bahwa Rasulullah SAW itu punya kemampuan mendengar jeritan orang yang sedang disiksa kubur. Itu Rasulullah tidak punya kemampuan demikian. Perkara azab kubur itu termasuk urusan gaib, ya. Azab kubur itu termasuk urusan gaib, di mana Rasulullah sendiri kan tidak tahu urusan gaib kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Nah, Rasulullah mendengar 2 orang, di hadis itu kan 2 orang sedang disiksa kubur. Emang di situ cuma ada 2 kuburan? Ya, emang di situ cuma ada 2 kuburan? Di sini banyak memang ini pekuburan, gitu kan. Ini Rasulullah itu lewat di pekuburan, banyak yang dikubur di sana. Tapi yang diperdengarkan oleh Allah, yang penghuni, bukan yang penghuni sihnya, yang jasadnya gitu ya, jasadnya dikubur di situ. Ada 2 orang yang jasadnya dikubur di situ. Sementara rohnya sendiri di mana? Orangnya di mana? Kalau rohnya kan oleh malaikat maut itu dibawa melewati 7 lapis langit. Setelah melewati 7 lapis langit, barulah dimasukkan ke alam barzakh, ke alam kubur. Kalau kuburan tempat dalam tanda kutipnya membuang jasad. Kalau manusia sesungguhnya yaitu ruhnya, itulah yang berada di alam kubur atau alam barzakh, di mana setelah alam kubur atau alam barzakh itu nanti akan pindah ke alam akhirat. Kalau kuburan tempat membuang jasad,
Karena banyak juga sebetulnya kan manusia yang meninggal jasadnya dikubur nggak? Banyak yang tidak dikubur, yang hilang di laut bagaimana? Yang mendaki gunung kemudian tersesat tidak ditemukan, terus jasadnya mana? Ya kan ada jasad mah casing, itu mah jasad itu hanya casing, hanya wadah dari ruh, di mana manusia sesungguhnya itu adalah ruhnya. Makanya kayak yang manusia itu kan ini jadi melebar ke sini nih ya, manusia itu kan abadi gitu. Manusia itu abadi. Tahap pertama kehidupan manusia itu adalah di dunia, di mana manusia selama di dunia itu ruhnya diwadahi oleh jasad. Apabila jatah hidup di dunianya habis, dikeluarkanlah ruh itu dari casingnya, dari wadahnya. Nah terus wadahnya diapakan? Kan dikubur, dibuang. Sebetulnya hakikatnya coba buktikan yang sudah dikubur, gali masih ada nggak? Ya sudah, memang akhirnya akan hilang, kembali menjadi tanah. Tapi manusia yang aslinya yaitu yang dibawa oleh malaikat maut melewati 7 lapis langit. Bahkan di hadisnya itu sampai detil sebetulnya Rasulullah menerangkan, kalau orang yang soleh ketika didatangi malaikat maut itu, malaikat mautnya membawa kain kafan dari surga. Jadi dua-duanya juga dikafani. Kalau jasad dikafaninya oleh manusia, ya oleh manusia dikafaninya. Kalau ruhnya, malaikatnya membawa kain kafan dari surga, minyak wanginya dari surga, dikafanilah dengan kain dari surga, kemudian dibawalah oleh malaikat maut itu melewati 7 lapis langit, sampai diterangkan ketika sampai di lapisan langit pertama, penghuni langit itu bertanya, ini siapa? Saya malaikat maut, bawa ruh siapa? Harum sekali si anu. Oh pantesan, pasti dia orang soleh, silahkan lewat lapis langit pertama. Tadi setiap lapisan langit sampai 7 lapis langit demikian. Nah kalau orang yang durhaka, malaikat mautnya itu datang membawa kawat berduri dan ijuk dari neraka. Artinya memang surga dan neraka itu sekarang memang sudah ada. Ya surga dan neraka memang sudah ada. Kan dulu Nabi Adam pernah di surga. Nabi Adam pernah berada di dalamnya. Nah malaikat maut ini membawa kalau tadinya kain kafan halus itulah, sehalus sutra gitu dari surga. Kalau untuk orang yang durhaka, malaikat maut itu membawa ijuk dan kawat berduri untuk dijadi ininya untuk jadi kain kafannya. Ini untuk ruhnya. Kalau jasad itu Allah serahkan kepada manusia yang masih hidup. Kalau jasad Allah serahkan kepada manusia yang masih hidup itu untuk mengurusnya. Kalau ruh ini bagian malaikat. Nah kemudian Rasulullah SAW Allah memperdengarkan ada 2 orang yang disiksa kubur. Di mana sih disiksa kubur itu di mana? Allah memperdengarkan 2 orang yang disiksa kubur. Emang yang disiksa cuma 2 orang? Firaun kernaun di dituna. Abu Lahab sedang apa dia di sana? Abu Jahal sedang apa? Semuanya sedang disiksa kubur, tapi tidak diperdengarkan oleh Allah. Jadi saat itu Allah hanya memperdengarkan 2. Kaumnya Nabi Nuh berapa orang? Abu Lahab, Abu Jahal dan pengikutnya berapa orang? Ada yang kedengaran nggak sedang disiksa? Pasti sedang disiksa, hanya tidak Allah perdengarkan. Jadi saat itu ada 2 orang yang sedang disiksa kubur.
Siapa sih yang sedang disiksa kubur? Ini Allah menetapkan demikian ya. Dua orang itu disiksa kubur. Siapa nih yang dua orang ini siapa? Yang jasadnya di kuburan waktu Rasulullah lewat. Bukan di situ disiksanya. Siapa sih yang disiksa ini? Karena Abu Jahal kan disiksa aja. Abu Lahab disiksa, Fir'aun disiksa, Korun disiksa. Tapi tidak terdengar, tidak diperdengarkan oleh Allah. Yang Allah perdengarkan itu dua orang. Siapa gitunya? Siapa sih yang Allah perdengarkan sedang disiksa ini? Saat itu Allah menetapkan, Allah memperdengarkannya ketika Rasulullah lewat di kuburan. Ya, ketika Rasulullah lewat pekuburan. Dan yang Allah perdengarkan itu adalah orang yang jasadnya dikubur di sana. Bukan di situ Rasulullah mendengar siksa kubur. Ini jeritan siapa gitunya? Jeritan siapa nih yang Allah perdengarkan kepada Rasulullah? Jeritan orang yang jasadnya dikubur di sana. Padahal yang disiksa kubur itu kan banyak, jutaan lah. Yang disiksa kubur itu banyak, jutaan. So kita sebut saja orang-orang yang jelas-jelas durhaka. Firaun, Korun, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini tidak diperdengarkan oleh Allah, padahal mereka pasti sedang disiksa kubur. Tapi kan ya inilah maksud Allah menerangkan ini masalah ini nih, yaitu dan yang disiksa itu yang tadinya yang pokok bukan di situ, karena di situ tempat jasad. Kuburan mah sebetulnya tempat buang sampah. Kalau bisi nyebut gitu bisi karena nyararekan bisi ngamuk, sebetulnya kan tempat membuang sampah. Coba jasad manusia kalau tidak dikubur dibiarkan bagaimana? Sama kan dengan, nah katakanlah ini ya, bukan saya menyamakan, tapi kalau dibiarkan misalnya kita melihat bangkai tikus tergeletak, ya akhirnya kan busuk. Ya akhirnya kan busuk, itu kan sampah, itu harus dibuang. Nah manusia justru kan tidak boleh memperlakukan demikian. Bahkan ini ada perintahnya, jika kamu menemukan orang meninggal, misalnya di pinggir jalan, misalnya karena tabrak lari mungkin ya, jika kamu menemukan jasad manusia, maka jangan dibiarkan terbuka, ditutupi meskipun seadanya dengan karung semen, dengan koran, kayak apa pokoknya tutupi. Tidak boleh dibiarkan terbuka. Ini misalnya menemukan ada yang tabrak lari, misalnya ya tergeletak lah, dibawa ke pinggir, ke trotoar. Nah itu buru-buru ditutupi dengan apa saja, jangan dibiarkan terbuka. Apalagi kemudian kalau itu orang Islam kan diuruslah gitu secara atau menurut aturan Islam. Yang akhirnya kemudian dikubur itu kan dibuang karena sudah tidak bermanfaat. Sudah tidak bermanfaat apapun bagi orangnya ya, bagi orangnya. Karena kan ruhnya sudah dikeluarkan, sudah pindah tempat hidupnya dari alam dunia ke alam barzakh. Di sanalah mereka hidup. Kalau kita mendengar meninggal dunia, mati, wafat, mungkin gitu kan kita menyebutnya meninggal dunia, mati, wafat. Pindah sebetulnya tempat hidupnya pindah. Jangan dikira hilang. Tempat hidupnya pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Hanya kan untuk kalau ke alam barzakh jasad nggak boleh dibawa. Jasad nggak boleh dibawa karena jasad ini fungsinya dua, boleh dianggaplah, boleh disebut. Satu, wadah, casing untuk ruh. Yang kedua, alat untuk beramal. Karena nanti akan ada hisaban dari Allah tentang jasad digunakan untuk apa. Artinya ya dia digunakan untuk apa? Berarti kan beramal.
Nah, begitu meninggal dunia, habislah waktunya seseorang untuk beramal. Makanya jasad nggak akan dibawa ke alam barzah, nggak akan difungsikan lagi. Karena di alam barzah, di alam kubur itu kan sudah bukan waktunya beramal. Makanya jasad nyetong dibawa, jasad enggak jasad itu enggak dibawa. Kemudian harta juga sama, harta itu juga fasilitas untuk beramal. Ya, harta itu fasilitas dari Allah untuk beramal. Begitu meninggal enggak dibawa hartanya, enggak bisa, sudah bukan waktunya beramal. Kau mau di alam barzah sama dawuh warung barina gitu. Rek balanja naon di alam barzah membawa duit segala. Dikubur jeung duitna. Dikubur jeung duitna teh bae da sebenarnya eta mah jasad dan harta gitu kan. Jasad dan harta, tapi ya, sugan malaikat maut na mentang keudeung jeung bakalna cenah bisa ditehengeun jajan. Malaikat maut. Malaikat maut minta ieu meureun daruh teh ditu teh kudu barang dahar meureun kudu meuli kupat tahu kudu naon. Eueuh di alam barzah mah teu bodoh kitu. Di alam barzah itu ruh itu sudah bukan waktunya beramal. Sampai selanjutnya kalau bukan waktunya beramal berarti waktunya menerima balasan dari amal. Nah, menerima balasan dari amal sebetulnya bukan hanya dimulai di alam barzah. Di dunia pun balasan dari amal itu sudah Allah berikan. Di dunianya balasan dari amal itu sudah Allah berikan. Hanya manusianya yang terlalu bodoh. Hanya manusia mah harus diakui, teman. Manusianya yang terlalu bodoh itu untuk menilai ketetapan Allah. Ya, manusia menilai Allah mah pasti disebutnya itu udah bodoh teuing jelema teh aya untuk menilai Allah terlalu bodoh manusia. Nah, manusia itu tidak bisa menilai apa yang Allah tetapkan. Seringkali salah, ini ujian, ini azab, ini musibah, gitu kira itu teh. Yang Allah tetapkan untuk saya itu apakah ini musibah? Ini azab? Ini ujian? Atau apa gitu? Yang Allah tetapkan bagi saya itu apa? Nah, itu manusia yang tidak akan mampu menilai. Oh, saya sedang diuji. Nyok gitu cek urang teh sidik mana bakal disiksa. Diuji. Saya dapat musibah. Siga nyawa ya dapat musibah. Sidik keur disiksa ku Allah teh. Kita memang enggak akan tahu sebetulnya. Apakah ini musibah dalam arti ujiannya supaya jadi diuji lah untuk supaya kalau lulus diberi pahala, kalau gagal berdosa gitu ya ujian mah. Jeung Allah udah gitu. Nah, kesini lagi nih. Nah, tentunya seperti bab 50-nya dengan judul Babu Mayukrohu Minan Namimah, artinya betapa buruk. Dengan di bab 49 saja sudah disebutkan bahwa namimah itu termasuk dosa besar. Masa itu bukan hal yang buruk? Jangankan namimah kan, jangankan namimah, gibah saja sudah sedemikian buruknya. Gibah saja sudah termasuk dosa besar. Padahal gibah gibah itu kan hanya membicarakan keburukan orang itu yang orangnya tidak suka. Tidak bermaksud mengadu domba, memprovokasi, membuat kekacauan, enggak. Gibah itu kan gitu lah gibah mah. Bahkan nah sehingga karena memang tidak ada maksud buruk, resep begitu teh, resep ngomongin kagorengan batur teh tidak ada bermaksud buruk. Nah, makanya dengan menurut dirinya bahwa saya tidak bermaksud jelek, tidak ada maksud buruk apa-apa. Ayo mangen obrolan supaya aya obrolan nya geus tah ngomongkeun batur kalau kumaha ge itu gibah. Jadi gibah itu mau disertai niat buruk, memang mau menjatuhkan atau
tidak disertai niat buruk. Pokoknya gibah itu membicarakan keburukan orang lain, dan orang yang dibicarakannya itu pasti tidak akan suka. Nah, kecuali di bab 48 ya, gibah yang dibolehkan. Oh, ternyata ada ya, apabila membicarakan keburukan orang itu untuk dijadikan pelajaran, dijadikan peringatan. Pelajaran itu artinya jangan sampai melakukan hal yang sama, atau kalau dijadikan peringatan artinya kamu hati-hati dari orang ini karena orang ini memang buruk gitu, kemarin demikian ya. Jadi kamu berhati-hatilah dengan orang ini karena orang ini memang buruk. Kalau disebutnya supaya dijadikan pelajaran itu, ini orang yang buruk, kamu jangan melakukan hal yang sama, artinya mengambil pelajaran. Kalau dijadikan peringatan seperti ini maknanya, kita bicara kepada si A tentang keburukan si B, maksud kita itu mengingatkan, hati-hati kamu dengan si B karena si B ini terkenal dengan keburukannya. Kalau yang tadi jangan sampai melakukan hal yang sama. Kalau dijadikan mengingatkan artinya berhati-hatilah kamu dengan si B karena si B ini memang terkenal keburukannya. Nah, apa dengan niat yang kalau dengan niat yang baik, kalau bermaksud untuk menjadikannya pelajaran, untuk menjadikannya peringatan, itu kemarin di bab 48 ya, babu maya juzu, bab makruh di gibah yang dibolehkan. Contohnya juga Al-Quran kan Allah sendiri yang mengungkap keburukan Fir'aun, keburukan Abu Lahab, sementara Allah sendiri melarang itu gibah, Allah sendiri melakukan gibah. Nah, ternyata maksud Allah itu agar ini maksudnya dijadikan pelajaran supaya ini menjadi peringatan bagi umat-umat atau kaum-kaum berikutnya. Nah, itu maksud Allah mengungkap keburukan kaum-kaum terdahulu. Itu kemarinnya di bab 48-nya yang dibolehkan. Nah, sekarang nih bab ke-50 demikian judulnya, tadinya babu mayukrohu minan namimah. Ada yang menerjemah ini dari babu mayukrohu, bab makruhnya namimah. Masa makruh sih? Kalau makruh nggak akan dosa besar. Sementara bab 49-nya sudah menyebutkan babun an-namimatu minal kabair. Bab namimah itu salah satu dosa besar. Namimah itu, namimahnya mengadu domba, memprovokasi, pasti itu dengan niat yang buruk. Kalau memprovokasi, kalau mengadu domba, artinya kan sudah memang dengan niat yang buruk. Namanya kan memprovokasi supaya terprovokasi, namanya mengadu domba supaya diadu gitu kan. Ini sudah pasti ini ada niat buruk. Nah, Imam Bukhari menyebut sudah jelas, sebetulnya itu sudah jelas bahwa hal tersebut itu salah satu dosa besar. Apalagi kalau ke hadis yang ini mestinya kan tadi hadis nanti, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling mempersulit. Nah, ini malah ini kalau namimah itu ya bertentangan dengan perintah Rasulullah tadi. Mestinya kan jangan saling mempersulit, jangan, harusnya saling memudahkan, saling membantu, saling menolong. Ini malah diadu domba supaya yang namanya diadu domba artinya kan nantinya kan terjadi perselisihan, bisa jadi sangat besar, bisa jadi dari masalah sepele. Banyak sekarang ini padahal zaman jahiliyah diantara ciri khasnya yaitu
mudah diprovokasi. Itu ciri orang jahiliyah. Kalau mudah diprovokasi berarti bodoh kan, makanya disebut jahiliyah itu bodoh. Ini dulu, artinya dulu di zaman ya di zaman Rasulullah atau di zaman sebelumnya, orang-orang yang hidup di sana, katakanlah di apa namanya di Timur Tengah mungkin sekarang sebutannya, mereka ini hidup di gurun gitu, di gurun, di memang yang suhunya panas gitunya, suhunya kan sangat panas. Mereka ini hidup di gurun. Itu bisa jadi itu lingkungan, ya, lingkungan letak geografis mereka itu yang membentuk karakter mereka. Ditambah lagi kan mereka tidak belajar agama dengan benar, sehingga ini Allahnya, artinya Allah yang menyebut, atau Quran yang menyebut, hadis yang menyebut mereka itu yang disebut dengan jahiliyah, karena memang mereka tidak belajar agama dengan benar. Nah, seperti apa mereka? Di antaranya menjadi karakter orang-orang jahiliyah itu adalah mudah diprovokasi, sehingga dulu itu di zaman Rasulullah atau di sebelumnya itu sering terjadi perang antar suku, padahal dimulai atau penyebabnya itu hal-hal yang sepele, hal-hal kecil, hal-hal yang sepele ya, tapi karena nah ini iya no, kalau ada yang memprovokasi bisa ditambah-tambah, bisa dengan memang maksud supaya, tapi dasar orangnya juga mudah diprovokasi. Akhirnya di zaman Rasulullah SAW orang-orang jahiliyah itu sering terjadi perang antar suku. Kalau di kita nih antar suku, antar kabilah, mungkin masih ingat nih hadis ini. Ini Rasulullah sudah di Madinah, sudah hijrah ke Madinah. Kemudian pernah terjadi di daerah Kuba. Kuba di sini bukan Kuba Amerika Latin ya. Di Kuba, tempat pabrik surut tuh. Kuba itu salah satu daerah di Madinah. Masjidnya di sana disebut Masjid Kuba. Ya, dalam bab sholat sebetulnya di sini juga kajiannya dulu nih. Yang ini nih terjadi yaitu perang antar suku, perang antar kabilah di Kuba. Meluas itunya di Kuba itu sampainya meluas lah itu ininya apa namanya kekacauannya. Lalu ada orang yang datang kepada Rasulullah melaporkan apa yang terjadi di sana, dan orang ini minta Rasulullah menyelesaikan masalahnya. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti ini. Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk datang lebih dulu disertai Bilal. Nah, tapi terkait dengan bab sholatnya, Rasulullah berpesan kepada Bilal, kalau nanti datang waktu asar, tanyakan sama Abu Bakar mau berjamaah di awal waktu atau mau nunggu Rasulullah datang. Karena Rasulullah berangkat ke Kubanya belakangannya, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk pergi lebih dulu, katakanlah sebagai utusan, cek bereskan kayak saya nyusul gitulah. Ke Abu Bakar itunya Rasulullah memerintah bereskan masalah di sana, nanti saya nyusul. Tapi Rasulullah itu bilang ke Bilal, kalau nanti datang waktu sholat, tanyakan kepada Abu Bakar, apa mau berjamaah seperti biasanya, begitu masuk waktu sholat ya azan sholat gitu ya, atau mau nunggu saya, kata Nabi ya, atau mau nunggu saya. Nah, setelah datang ke sana, bab sholatna, ternyata Abu Bakar itu lebih memilih kita berjamaah saja, karena Abu Bakar juga tidak tahu gitunya Rasulullah mau datang jam berapa. Jadi begitu masuk waktu sholat, Bilal azan, kemudian berjamaah. Ketika sedang sholat, Rasulullah datang ke sana kan. Abu Bakar nggak tahu Rasulullah itu masuk, lalu berdiri di saf pertama persis di belakang Abu Bakar.
Abu Bakar nggak tahu Rasulullah sudah datang karena kan sedang sholat menghadap ke kiblat. Rasulullah kan di belakang. Orang-orang kemudian ramai bertepuk tangan. Asalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, kemudian semakin banyak. Karena Abu Bakar bingung, asa kakara salat dikeprokan. Asa kakara gimana dikeprokan itu hade gitu saya teh. Abu Bakar begitu melihat ke belakang, kaget ada Rasulullah. Rasulullah memerintahkan, udah lanjutkan. Wah, Abu Bakar mundur. Kemudian Rasulullah maju menggantikan Abu Bakar. Nah, itunya padahal saat itu di Kuba yang bertikai orang Islam. Sudah masuk Islam, sudah masuk Islam nih orang Madinah. Tapi kan kebiasaan turun temurun itu kan tidak bisa diubah. Tidak bisa berubah, disebutnya istilahnya dengan semudah membalikan telapak tangan, perlu proses, tapi cepat juga sih prosesnya sebetulnya. Nah, hanya pernah terjadi demikian. Itu teh ciri kejahiliahan gitunya, ciri kejahiliahan itu mudah diprovokasi. Artinya kalau mudah diprovokasi itu kan tidak mau kan tabayun istilahnya. Coba klarifikasi, coba konfirmasi kebenarannya seperti apa. Begitu mendengar berita, wah panas langsung. Dulu pernah terjadi demikiannya tadi karakter asli lah gitu jahiliyah mah memang demikian. Kemudian ini judulnya nih. Ada tambahan judul oleh Imam Al-Bukhari. Judul pokoknya adalah Babu ma yukrohu minan namimah. Bab betapa buruk gitulahnya, sangat-sangat buruk namimahnya, mengadu domba masa tidak buruk gitunya, sangat buruk. Kemudian Imam Bukhari menambahkan judulnya mengutip surat Al-Qalam ayat 11. Hammazim masyaim binamim. Nah ini 2 malah hammazin itu gibah, kalau masyaim bin namim namimah. Ini bisa dilihatnya surat Al-Qalam, di sana Allah menerangkan. Nah kita lihatlah surat Al-Qalam surat ke-68. Di surat Al-Qalamnya itu Allah menerangkan beberapa disebutnya beberapa akhlak tercela. Bentar nih kita lihat nih surat ke-68 mulai dari ayat ke-8. Mulai dari ayat 8 sampai ayat ke 15. Ada banyak, cukup banyak nih. Isinya ini tentang perkara tentang akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang tercela nih. Mulai dari ayat ke-8, fala tuti'il mukazzibin. Janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. 1 mukazzibin. Kalau di surat Al-Ma'un tema aro'aitallazi yukazzibu biddin, orang-orang yang menolak, mengingkari itu kan, menentang Allah. 2 di ayat ke-9-nya waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak kepada mereka, bersikap lunak kepada mereka, maka mereka pun bersikap lunak kepada kamu. Padahal dengan surat ini saja Allah itu bersikap keras, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Ini terhadap orang kafirnya. Wahai orang-orang kafir, katakanlah, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud. Ini 2 gitunya.
Aku tidak bisa menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak bisa menyembah apa yang aku sembah. Kemudian aku tidak bisa beribadah dengan cara kalian, dan kalian juga tidak bisa beribadah dengan cara saya. Lakum dinukum waliyadin, agama kita beda. Nah ini Allah keras di sini maksudnya membatasi antara mukmin dan kafir, antara iman dan kufur. Soal agama Allah sangat keras, nggak ada apa namanya, tidak ada kolaborasi. Toleransi wajib, tapi toleransi itu kan bukan kolaborasi kan, bukan artinya ketika acara agama mereka kita ikut, acara agama kita mereka ikut, itu kolaborasi bukan toleransi. Kalau toleransi itu artinya mereka lakum dinukum waliyadin, mereka dengan agama mereka ya silakan, kita tidak boleh mengganggu, mereka harus tenang melaksanakan agama mereka, kita nggak boleh mengganggu, itu namanya toleransi. Artinya ketika kita dengan agama kita, udah mereka jangan ikut campur, ini agama kita, artinya kan toleransi yang demikian. Anehnya sekarang ini orang menuntut toleransi tapi yang dimaksud kolaborasi. Kesebelahan itu sebut toleransi itu moyo tuh miluan, tidak toleransi. Dilarang keras urusan agama. Urusan agama mereka, meskipun dengan tetangga urusan agama mereka ya sudah silahkan. Tapi mereka pun tidak boleh ikut campur urusan. Ya urusan agama kita, lakum dinukum waliyadin, gitu orang-orang dengan orang-orang kafir itu. Nah mereka di ayat 9-nya waddu law tudhinu wa fayudhinun, ya, mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak kepada mereka sehingga mereka pun, nah mereka ini kan maunya tadi kan kolaborasi, dibuatlah kompilasi. Kolaborasi, dibuatlah kompilasi ibadah perpaduan antara agama kita dengan agama mereka. Ngus pabelit ya gitu agama ya, agama mereka sudah tidak asli, artinya tidak murni. Agama kita juga sama, jadinya tidak asli, tidak murni. Ya tetap akibat kolaborasi dan ya muncullah kompilasi ibadah ya, perpaduan percampuran dari agama antara sebuah agama dengan agama-agama yang lain, para rogoh agamanya. Dari sini nih awalnya nih mereka berharap engkau bersikap lunak dan mereka pun akan bersikap lunak. Wala tuti kulla halafim mahin, dan janganlah engkau patuh setiap orang yang yang mudah bersumpah dan suka menghina. Ini ayat ini ya Al-Qalam dari 8 sampai 15. Ini beberapa akhlak tercela, gitulah judulnya banyak, beberapa akhlak yang buruk nih. Kemudian ayat ke-11-nya hamazim masyaim binamim, yaitu nah ini orang yang suka mencela, itu orang yang suka membicarakan, mengungkap keburukan, ya ghibah. Dan kian kemari, kesana kemari hanya menyebar fitnah, itu namimah. Kemudian ayat 12-nya manna'il lil khairi mu'tadin asim, yang suka menghalangi kebaikan, yang suka menghalangi urusan agama, urusan amal soleh, urusan ibadah, itulahnya yang suka merintangi, menghalangi hal-hal yang demikian, yang melampaui batas dan banyak dosa. Utulim ba'da zalika zanim, yang bertabiat kasar. Nah sigana eta teh aro'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim. Anak yatim kan malah malah bersikap keras terhadap anak yatim. Dan juga terkenal kejahatannya ankana zamalin wabanin, karena dia banyak anak dan banyak kaya dan banyak anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Nah iya kan mereka ini bersikap sombongnya seperti ini.
apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka mengatakan, itu hanya dongeng-dongeng zaman dulu lah. Nah itunya, ini salah satunya dari rangkaian ayat tersebut oleh Imam Al-Bukhari dimuat menjadi judul yang memang berkaitan dengan soal gibah dan namimahnya ayat ke-11. Tapi lebar we mata rangkaiannya, itulah akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian satu lagi ayat yang dimuat adalah wailul likulli humazatil lumazah. Ini juga ayat ini tentang gibah. Kan wailun di awalnya sudah disebut wailun. Artinya ini dosa besar, ini celaka gitu. Al-humazah lumazah ini gibah lahnya. Ini tambahannya gibah dan namimah. Humazah lumazah itu gibah dan namimah. Kalau di surat Al-Qalam diungkapkan dengan redaksi hamazin masya'in bin namim, gibah namimah. Kalau di surat Al-Humazah wailun likulli humazah itu gibah, al-lumazah namimah. Maknanya jadi demikian nih menurut Imam Bukhari. Hadisnya pendek nih, hadisnya pendek. Hadisnya hanya ada satu dan hadisnya pendek. Qala Hudzaifatu radhiyallahu anhu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattatun di sininya ini redaksinya dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga. Nah, qattatun itu sama dengan namam. Allah, ini bentuk katanya, ini bentuk kata dalam bahasa Arab. Kalau mengadu dombanya itu kan pekerjaannya, namimah gitu disebutnya. Namimah itu apa? Mengadu domba. Kalau orangnya, karena kalau di dalam bahasa Arab itu dari akar kata yang sama, misalnya kafir orangnya, kalau apa yang dilakukannya kufur, itu akar katanya sama. Kafaro kufur, apa yang dilakukannya. Kalau kafir orangnya. Namimah itu apa yang dilakukannya. Kalau orangnya namam. Sebutannya dalam bahasa Arab kata-kata gitu yang menunjukkan orang yang melakukan namimah itu namam. Namamun kalau pakai tanwin di ujungnya, namamun. Nah ini ada apa namanya, sinonim muradif. Ada namamun itu yang melakukan namimah. Ada qattatun itu yang melakukan qattun. Ada namimatun, muradifnya sinonimnya qattun. Sama persis ini artinya, muradif teh sinonim sama persis maknanya. Alah bahasa Arab mah seperti jalasa dengan qa'ada misalnya. Jalasa duduk, qa'ada duduk. Wah itu mah hanya sinonim saja, persamaan kata, maknanya persis sama. Nah ini ada namimah, ada qattun, ada namimatun. Nah di hadis tadi Rasulullah menggunakan kata yang ini, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang melakukan qattun. Itu sinonim dari namimatun, artinya ini sama maksudnya. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah, yaitu yang suka mengadu domba. Orang yang suka memprovokasi. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Itulah jadinya ini terjemah hadisnya. Kita bandingkan nih, mungkin masih ingat di dalam belum lama ini juga ya, hadis yang ini dengan redaksi yang sama, la yadkhulul jannata.
Awalnya demikiannya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Kalau di hadis barusan itu la yadkhulul jannata qattatun. Ada juga nih, saya ingat hadis yang dimulai dengan kata yang sama, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Nah ya di hadis yang lain ini dengan penyebab yang berbeda ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khordalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja kesombongan. Takabur dosa besar nggak? Ya iya gitu, makanya dengan hadis tadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada al-kibru, sihnya bahasa Arab nama, orang yang di dalam hatinya ada al-kibru, meskipun hanya sebesar debu, artinya sekecil apapun ada al-kibru di dalam hati, nggak akan masuk surga. Padahal hanya sebesar debu al-kibrunya, padahal hanya sebesar debu, ini menghalangi masuk surga, artinya ini dosa besar. Dengan redaksi seperti itu tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur sebesar debu saja. Sama dengan ini, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dengan redaksi yang sama, takabur dosa besar bukan? Malah untuk takaburnya di dalam hadis yang lain dan Allah mengancam al-kibriya wal uzmah, ketakaburan dan keagungan itu adalah sepasang baju kebesaranku. Baju kebesaran Allah sebagai penguasa, sebagai Tuhan. Dua itunya al-kibriya wal uzmah, ketakaburan dan keagungan itu sepasang baju kebesaranku. Barang siapa ada yang berani menggunakannya, aku akan menyiksanya tanpa ragu. Di ujung hadisnya itu diterangkan, pasti aku akan menyiksanya tanpa ragu. Kalau ada yang berani-berani memakai baju kebesaranku, yaitu takabur dan keagungan. Nah itu menunjukkan bahwa takabur itu dosa besar. Takabur dosa besar. Di antaranya disampaikan dengan redaksi hadis tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya ada takabur meskipun hanya sebesar debu. Nah ini hadis ini yang sekarang di bab 50 ini diawali dengan kata yang sama dengan soal takabur, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Artinya ini kan jelas, memang di bab sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Imam Bukhari di bab 49 bahwa namimah itu salah satu dosa besar. Nah di sini Imam Bukhari memunculkan tentang namimah ini soal betapa buruknya kalakuan mencek di orang mah tak kalakuan teh goreng patut pisan mengadu domba gitu ya, betapa buruknya. Kalau soal itu dosanya besar, ancamannya berat, iyalah di hadis yang kemarin juga itu sudah, karena namimah itu diancam dengan salah satu yang disiksa kubur, salah satu yang mendapat siksa kubur yang diperdengarkan kepada Rasulullah itu adalah orang yang itu penyebabnya. Betapa buruknya artinya kan. Padahal Abu Lahab keur disiksa, Fir'aun keur disiksa, tapi nu ieu tah yang ini yang oleh Allah diperdengarkan, dia sedang disiksa. Yaitu orang yang namimah, orang yang suka mengadu domba. Nah di bab sekarang ini Imam Bukhari memunculkan soal betapa buruk tercela, pokoknya malah kurang naonnya itu teh. Betapa buruk dan tercelanya namimah, yang mengadu domba. Apalagi dengan berdasarkan hadisnya yang barusan, ancamannya sedemikian beratnya.
Rasulullah menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Artinya sangat-sangat buruknya